Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-6 kita akan membahas materi tentang aturan pemangkatan, pengakaran, pemfaktoran, dan perkalian. Dimulai dari pemangkatan. Di sini ada istilah eksponen atau bilangan berpangkat merupakan salah satu operasi aljabar. Fungsi utamanya yaitu menyederhanakan penulisan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Ini ada beberapa rumus ya, rumus baku yang bisa kita ikuti. Apabila A pangkat M dikali A pangkat N, maka itu sama saja dengan A M plus N. Jika A pangkat 0, maka itu sama dengan 1 dengan syarat A itu tidak sama dengan 1. Jadi angka berapapun 1, 2, 3, 10, 100, 1000, apabila pangkat 0 maka itu sama dengan 1. Dan begitu juga yang lain. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pangkat penjumlahan. Perkalian eksponen dengan baris yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Bisa ditulis sebagai berikut. Contohnya 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 9. Hasilnya 5/12. Cara menghitungnya sudah saya jabarkan di bawah. 2 kali 2 4, kemudian 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, dan seterusnya sampai pangkat 9. Yang kedua, pangkat pengurangan. Pembagian eksponen dengan baris yang sama, maka pangkatnya harus dikurangi. Rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A M pangkat M min N. Contohnya ini 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2, 6 min 3 sama dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Yang ketiga, pangkat perkalian. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Bisa ditulis sebagai berikut. A pangkat M, ada kurung di sini, kemudian pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya 2 pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 4, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Yang keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Bisa ditulis sebagai berikut. A dikali B dalam kurung pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 2 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 kali 9 sama dengan 36. Yang kelima, perpangkatan pada bilangan pecahan. Bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat B tidak sama dengan 0. Artinya penyebutnya tidak boleh 0. Persamaannya atau rumusnya A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya 2 per 3 dalam kurung pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 dengan syarat B nya tidak boleh 0. 2 pangkat 4 sama dengan 16, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Keenam,
berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan 1 per bilangan eksponen tersebut, namun pangkatnya menjadi positif. Persamaannya A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi pangkat 3-nya itu sama, hanya saja yang min menjadi positif. Hasilnya 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Yang ketujuh, pangkat pecahan. Bilangan berpangkat yang di akar, maka pangkat dari akarnya dapat ditulis menjadi penyebut dari pangkat bilangannya. Misalnya ada akar, di sini ada pangkat N, kemudian A pangkat M sama dengan A M per N. Jadi kalau akar ini bisa dirubah menjadi faktor pembagi. Contohnya, akar 2 pangkat 6. Di sini kita lihat ada angka 3 di sini. Ini bisa ditulis menjadi 2 pangkat 6 per 3. Nah, seperti itu. Cuma ada catatan di sini, apabila di atasnya akar ini tidak ada angkanya, kosong misalnya, maka itu dianggap 2. Jadi 2 6 per 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Bilangan berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Seperti yang saya jelaskan di awal, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 7 pangkat 0 sama dengan 1, 1 juta pangkat 0 sama dengan 1. Bahkan 1 miliar pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A tidak boleh 0, angka selain 0. Bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Sedangkan bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contoh yang bilangan negatif ya. Min bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Berdasarkan persamaan ini, contohnya min 2 pangkat 3, ingat pangkatnya adalah ganjil, sama dengan min dalam kurung 2 pangkat 3. Maka kita jabarkan min 2 dalam kurung pangkat 3 menjadi min 2 dalam kurung dikali min 2 dalam kurung dikali min 2 dalam kurung sama dengan min dalam kurung 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah min 8 sama dengan 8. Sedangkan apabila bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Min 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan min 2 pangkat 2 dalam kurung. Kita coba jabarkan, min 2 dikali min 2 sama dengan 2 dikali 2. Kita lihat di sini min dikali ketemu min jadi plus. Kemudian di sini 2 dikali 2 sama dengan 4. Contoh soal eksponen sederhana dan pembahasannya. Di sini kita bisa lihat di sini 5 pangkat X min 9 sama dengan 25 pangkat 3 min X. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus samakan dulu angkanya. Kalau 25 itu berapa pangkat berapa? 5 pangkat 2 ya. Kita coba 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian
kita sudah punya data 5 pangkat X min 9 sama dengan 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 min X. Nah, karena sudah seperti ini, maka kita langsung kalikan saja ya. Pangkatnya ini 2 dikalikan 3, kemudian 2 dikalikan X, maka hasilnya menjadi 5 pangkat 6 min 2X. Kemudian karena sudah sama 5 dengan 5 di kanan dan kiri, maka kita coret saja. Kemudian tinggal pangkatnya, yaitu X min 9 sama dengan 6 min 2X. Kemudian ini digeser ya, yang 2X ini digeser ke kiri bergabung dengan yang X. Kemudian yang 9 bergeser ke kanan bergabung dengan 6. Min 9 geser ke kanan menjadi plus 9. Kemudian min 2X geser ke kiri menjadi plus 2X. Seperti itu. Kita langsung proses. X plus 2X sama dengan 3X, kemudian 6 plus 9 sama dengan 15, kemudian X sama dengan 3 pindah ke kanan menjadi faktor bagi, karena di sini 3 adalah kali, pindah ke kanan menjadi bagi, jadi 15 bagi 3, maka X sama dengan 5. Soal selanjutnya, di sini ada 3 pangkat X pangkat 2 plus 3X sama dengan 3X plus 8. Kita lihat, perhatikan ya. Di sini sudah sama 3 dengan 3, maka kita langsung saja coret. Kita sisakan pangkatnya. Kemudian yang X plus 8, dua-duanya kita pindah saja semua ke sebelah kiri dan sebelah kanan kita isi dengan angka 0. Kemudian kita proses terlebih dahulu 3X min X. Hasilnya adalah 2X, maka hasilnya 2X plus 2X min 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dulu, kita mencari dua buah angka yang apabila ketika dikalikan itu hasilnya min 8, tapi ketika dijumlah hasilnya adalah plus 2. Kita coba masukkan ke dalam ini ya, ke dalam kurungnya. Kita coba masukkan, yaitu 4 plus 4 dan min 2. Jadi kalau misalnya dikalikan 4 dikalikan min 2, maka hasilnya plus ketemu min, maka min 8. Tapi apabila dijumlahkan hasilnya plus 2. Plus 4 dikurangi 2, maka sama dengan min 2. Nah, karena sudah ketemu ya, kita langsung saja proses ya. X plus 4 sama dengan 0, kemudian X sama dengan 0 min 4, 4 plus geser ke kanan menjadi min sama dengan 0, kemudian X min 2 sama dengan 0, kemudian X min geser ke kanan menjadi plus, berarti 0 plus 2 sama dengan 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,2. Kemudian soal selanjutnya, di sini ada 4 pangkat X plus 3 sama dengan akar 8X plus 3. Di sini ada angka 3 ya, diperhatikan seperti yang rumus tadi, berarti 3 ini akan menjadi faktor bagi nanti. Jadi pertama kita samakan dulu 4 dengan 8. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, kemudian 8 adalah 2 pangkat 3. Setelah itu akarnya tadi akan menjadi faktor bagi, akarnya hilang, kemudian X plus 2 per 3, seperti itu. Sudah ada ketentuan rumusnya. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 kali X 2 kali 3. Setelah itu karena di sini pangkat 3 dari 2 kemudian per 3 ini sama, kita coret saja, menyisakan ini ya, 2 pangkat 2X plus 6 sama dengan 2 pangkat X plus X. Karena sudah sama ini, kita coret juga, kemudian menyisakan pangkatnya. Kemudian kita coba geser ya, 6 plus 6 geser ke kanan menjadi min 6, kemudian X geser ke kiri menjadi min X. Nah, kita sudah geser,
kemudian kita langsung tuliskan ya, X 2x min X sama dengan X, kemudian 3 min 6 sama dengan min 3. Nah, di soal selanjutnya ini ada ketentuan rumus yang harus kita ikuti ya. Di sini ada 3 per X pangkat 2 min 4x min 5 per 3x min 1 sama dengan 1. Nah, kita ingat bahwa kita mau menyamakan bilangannya terlebih dahulu. Karena di depan ini 3, maka kita bisa proses yang di bagian sini adalah 3 pangkat 0. Kita ingat ketentuannya, berapapun selain angka 0, yang pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 3 pangkat 0. Karena ini sudah sama, kita langsung saja coret. Kemudian setelah itu menyisakan ini, selanjutnya kita kalikan ya, antara 3x min 1 dikalikan 0, berapapun dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Kemudian kita coba cari dua buah angka, apabila dikalikan hasilnya min 5, apabila dijumlahkan hasilnya min 4. Kira-kira angka berapa? Bisa dilakukan ya secara mandiri mencarinya. Setelah ketemu, masukkan saja min 5 dan plus 1. Apabila dikalikan hasilnya min 5, min 5 dikali plus 1 sama dengan min 5, dan apabila dijumlahkan hasilnya plus min 4. Min 5 ditambah plus 1 sama dengan min 4. Oke, selanjutnya kita langsung proses. X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 0, 5 geser ke kanan, min jadi plus sama dengan 5, X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan plus 1 geser ke kiri jadi min 1 sama dengan min 1. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal latihan, bisa dikerjakan, nanti dikumpulkan di JTI e-learning. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.